Barang impor Cina yang terkenal murah ditengarai menjadi salah satu penyebab ambruknya industri tekstil dan produk tekstil di dalam negeri. Terutama, perusahaan yang berorientasi pada pasar domestik. Di sisi lain, barang impor asal Cina memang murah dan kualitasnya pun masih mumpuni. Faktor murahnya harga beli produk Cina adalah skala produksi Cina yang dilakukan secara besar-besaran. Hal ini akan menghemat biaya. Karena penggunaan material tentunya akan dioptimalkan untuk produk yang banyak. Pabrik di Cina dapat memesan material yang tinggi sehingga harganya bisa rendah. Terlebih produsen material juga kebanyakan dari Cina. Selain itu, dengan cara ini kerusakan alat produksi pun semakin menipis sehingga biaya untuk pembenahan alat semakin kecil. Hampir seluruh biaya di Cina dikenakan subsidi. Hal ini termasuk biaya listrik dan air yang tentunya menjadikan biaya produksi semakin kecil. Oleh karena itu, para perusahaan Cina memberikan harga yang murah terhadap produk buatannya. Upah minim di Cina dan tidak ada asuransi bagi tenaga kerja. Hal ini dikarenakan tenaga kerja sangat berlimpah di Cina. Semua tenaga kerja tergabung dalam All China Federation of Trade Unions yang saat ini sudah ada 170 juta anggota. Organisasi ini dikendalikan oleh Partai Komunis yang memiliki posisi monopolis, yang tidak ingin ada serikat otonom. Tidak sedikit kejadian pemecatan hingga penyiksaan jika ada buruh yang protes akan aturan ini. Selain itu, tidak ada sistem asuransi untuk para buruh yang mengakibatkan para produsen dengan leluasa memaksimalkan pembuatan produk. Adanya dukungan infrastruktur dan hak cipta. Cina menjadi salah satu negara yang melakukan infrastruktur secara besar-besaran untuk kawasan industri. Bukan hanya daerah perkotaan tetapi juga kawasan industri yang mencakup daerah pedesaan bahkan daerah terpencil. Infrastruktur tersebut berupa pelabuhan, kereta api, jalan raya, dan komponen lainnya. Sehingga mampu menekan biaya produksi dan transportasi seminimal mungkin. Ketika suatu negara melakukan ekspor dan impor barang ke negara lain maka umumnya terdapat biaya untuk melakukan transaksi antara negara. Namun, berbeda dengan kebijakan pemerintah Cina yang meniadakan biaya ekspor. Seluruh pajak ganda hingga PPN memiliki nominal 0% sehingga hal ini juga yang mampu menekan harga jual produk buatan Cina. Selain itu, pemerintah Cina juga mewajibkan perusahaan asing memiliki perusahaan mitra Cina yang mempertahankan kepemilikan mayoritas, mengambil sebagian besar keuntungan dan memiliki kendali nyata atas perusahaan. Cina juga mempunyai strategi nasional dumping. Dumping yaitu sistem penjualan barang di pasaran luar negeri dalam jumlah yang banyak dengan harga yang rendah sekali dibandingkan di pasar dalam negeri. Tujuan dari dumping adalah menghancurkan dan merebut pasar, sehingga harga pada konsumen bisa diturunkan jauh di bawah persaingan. Ini merupakan strategi dari Cina sebagai negara neo-mercantilis, yang menggambarkan kebijakan mendorong ekspor, menghambat impor dan mengontrol pergerakan modal. Serta memusatkan keputusan mata uang di tangan pemerintah pusat. Itulah alasan kenapa barang-barang Cina banyak beredar di Indonesia, ternyata banyak faktor. Segitu dulu info kita kali ini, jangan lupa subscribe, like, komen dan share, agar tidak ketinggalan info-info keren lainnya.